Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Maulana dari kelas 03 TPLP 002 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah jaringan komputer mengenai FLSM dan VLSM. FLSM ini adalah metode penyebaran alamat IP yang mengalokasikan subnet dengan panjang maskara tetap untuk semua subnet di dalam jaringan. Dalam FLSM ini, subnet memiliki ukuran yang tetap dan ukuran ini ditentukan pada awal perencanaan jaringan. Subnet dengan jumlah perangkat yang berbeda-beda akan tetap menggunakan subnet mask yang sama. Kelebihan dari FLSM ini meliputi yang pertama sederhana dan mudah dipahami, kemudian efisiensi penggunaan alamat IP, yang kemudian kemudahan manajemen, kemudian kontrol jaringan yang lebih baik, kemudian kompatibilitas dengan perangkat keras lama, dan yang terakhir pemecahan masalah yang mudah. Kemudian kita masuk ke VLSM. VLSM ini adalah metode penyebaran alamat IP yang memungkinkan penggunaan subnet dengan panjang maskara yang bervariasi di dalam jaringan. Dalam VLSM ini, setiap subnet dapat memiliki ukuran maskara yang berbeda, tergantung pada jumlah perangkat yang memerlukan alamat IP di dalamnya. Hal ini memungkinkan penggunaan alamat IP dengan lebih efisien karena mengalokasikan subnet dengan maskara yang sesuai dengan jumlah perangkat yang benar-benar dibutuhkan. Kemudian ada kelebihan VLSM, yaitu meliputi yang pertama efisiensi penggunaan alamat IP, kemudian penghemat alamat IP, kemudian skalabilitas, kemudian fleksibilitas dalam desain jaringan, kemudian optimasi penggunaan subnet, dan yang terakhir manajemen jaringan yang lebih efisien. Kita masuk ke studi kasus, di mana misalkan kita memiliki jaringan dengan alamat IP 192.168.1.0/24, yaitu IP kelas C privat, di mana di ruang A memiliki 5 PC, ruang B memiliki 30 PC, ruang C memiliki 15 PC, dan yang terakhir ruang D memiliki 60 PC. Di sini kita akan menyelesaikan dengan solusi VLSM, di mana yang langkah awal kita akan mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Di ruang D ini kita memiliki 60 PC, kemudian di ruang B ini kita memiliki 30 PC, ruang C memiliki 15 PC, dan yang terakhir di ruang A memiliki 5 PC. Langkah awal kita akan mencari jumlah host yang mendekati dan bisa dikurangi 2. Di ruang D kita memakai 64 karena 64 bisa dikurangi 2. Kemudian di ruang B kita memakai 32 karena bisa dikurangi 2. Di ruang C kita memakai 32. Kenapa saya tidak menggunakan 16? Karena kalau misalkan kita menggunakan 16 dikurangi 2 maka hasilnya 14. Jadi di sini saya akan menggunakan 32, dan yang terakhir di ruang A kita menggunakan 8 karena 8 bisa dikurangi 2. Dengan slice di ruang D kita menggunakan slice 26, di ruang B menggunakan slice 27, di ruang C menggunakan slice 27, dan yang terakhir di ruang A kita menggunakan slice 29. Kemudian kita akan mencari network ID, di mana ruang D memiliki network ID 192.168.1.0/26. Ruang B memiliki network ID 192.168.1.64/27. Kemudian di ruang C, di ruang C ini 192.168.1.96/27, dan yang terakhir di ruang A ini kita menggunakan 192.168.1.128. Nah, kemudian di host ID ini kita di ruang D ini memiliki host ID dari
192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.662. Kemudian untuk di ruang B, kita memakai 192.168.1.65 sampai dengan 192.168.1.94. Nah, untuk di ruang C kita menggunakan 192.168.1.97 sampai dengan 192.168.1.126. Dan yang terakhir di ruang A kita memakai 192.168.1.129 sampai dengan 192.168.1.13. Kemudian yang terakhir kita akan mencari broadcast ID, di mana di ruang D itu kita memakai 192.168.1.63. Di ruang B kita menggunakan 192.168.1.95. Di ruang C kita menggunakan 192.168.1.127. Kemudian yang terakhir di ruang A kita menggunakan 192.168.1.135. Nah, kesimpulannya adalah pilihan antara FLSM dan VLSM ini tergantung pada kebutuhan spesifik jaringan dan tingkat kompleksitas yang dapat dikelola oleh administrator. Jika jaringan sederhana dan kebutuhan subnet tidak bervariasi secara signifikan, maka FLSM ini mungkin menjadi pilihan yang lebih mudah. Namun, jika efisiensi dan fleksibilitas dalam penggunaan alamat IP diperlukan, maka VLSM ini menjadi pilihan yang lebih baik meskipun dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.